Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Desi Permatasari dan teman saya Anggi Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan al-adabu wa uswah. Sastra dan usianya. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al-mufradat abiyat fi syair, artinya ayat dalam puisi. Adabu au ilmu idba'u, artinya sastra, ilmu sastra. Istarot artinya menetapkan, yustarot artinya ucapan, alfazi artinya lancar bicara, bahisuna artinya peneliti, baligh artinya jelas, ta'thirun artinya pengaruh, tahdidun artinya menentukan, ta'rifa'u artinya definisi, taghayyara artinya perubahan, tamatta'u artinya kenikmatan, harakatu islahiyah artinya gerakan reformasi, dawawin aulis syair artinya koleksi puisi, rotha artinya pembelian, siyasah artinya politik, syair artinya puisi, sodaro aula artinya diterbitkan awal, al-usrul umawiyu artinya era Umayyah, selanjutnya al-usrul wasit artinya periode abad pertengahan, usyuran artinya era, uzurun artinya penaklukan, qafiyatun artinya sajak, qasaidu qiyamun lil daulah artinya kebangkitan negara, karim au hasan artinya murah hati, dan selanjutnya mu'athirun artinya berpengaruh, muta'addidun artinya banyak, masal artinya seperti, muhaddadah artinya spesifik, muhtarotamdah artinya memuji atau pujian, mustalaha artinya idiom atau istilah, al-makna artinya makna, nasro artinya prosa, nususon artinya teks, haja artinya ejaan, wadahu artinya jelas, waznun artinya bobot. Dan selanjutnya yaitu al-awwal ta'riful adab. Pertama, definisi sastra. Lil adabil maknayah am wa khos. Sastra memiliki dua arti yang umum dan juga khusus. Fal adibu bil makna al-am atamta'u bil ahlakil karimah kasodqi wal amanati wa manzalika qawlis sya'ara adbani rabbi fahsan ta'dibi. Sastra dalam arti umum berhias diri dengan akhlak yang luhur seperti jujur, amanah, dan lain-lain. Dan dari itu orang bijak mengatakan, Robku telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Dan bisa didefinisikan bahwa adab sebagai suatu yang setara dengan makrifah yang mencegah pemiliknya dan terjerumus ke dalam berbagai bentuk kesalahan. Nawabi nahul khas al-kalamil jamilah al-balighul musthiru fi nafsi wa yustarat fihi. Dalam arti khususnya, perkataan yang indah dan jelas untuk menyentuh jiwa, dan syaratnya yaitu al-awwal an takunul fasihu sahlatun wa jamilah. Lafaz-lafaznya mudah dan indah. Yang kedua, an takunu ma'aniyahu jadidah. Artinya maknanya bagus. Dan yang ketiga, an yakuna lahu ta'thirun fi nafsi. Artinya memberi berpengaruh dalam jiwa. Selanjutnya, tsaniyan anwa'ul adab, al-adabu naw'an. Kedua, jenis sastra terdiri dari dua jenis. Yang pertama, nashron wa huwal kalamul jamilul allazi laisa lahu waznun wala qafiyah wa minhal khutbah wal risalah wal wasiyah wal hukmah wal mislu wal qasah. Nas atau prosa yaitu ucapan yang indah yang tidak memiliki irama dan sajak, dan itu termasuk khotbah, pesan, nasihat, peribahasa, perumpamaan, dan citra.
Dan yang kedua syairun wa huwal kalamu allazi lahu wasnu wa qafiyah mislu. Syair atau puisi yaitu ucapan yang memiliki irama dan sajak. Contohnya, ta'allam falaysa al-mari'u yuladu aliman wa laysa huwa ilman kaman huwa jahilu wa ya'ti lil wasfi wal madhi wal hajai wal rosai wal hikmati wa ghairi zalik. Belajarlah, karena seseorang tidak terlahir sebagai ilmuwan, dan tidak ada saudara yang tahu betapa bodohnya dia, dan datang untuk mendeskripsikan, memuji, menyindir, meratapi, hikmah, dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya, dan akan dilanjutkan oleh Anggi Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Anggi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tarikhul Adab. Ma huwa Tarikhul Adab? Huwa al-ilmu alladhi na'rifu minhu halal al-adabu fi mukhtalifin ashhuruhu min quwwatin aw dha'ifin wa kasratin aw qalal. Kama na'rifu minha hayat al-adab wa zamanu alladhi 'ashahu fihi wa makana alladhi nashahu bihi wa ma lahu min kutubin wa rasail wa kutubin wa dawabina. Sejarah sastra yaitu ilmu yang mengetahui keadaan sastra dalam berbagai usia, dari kekuatan, kelemahan, dan banyak atau sedikitnya, seperti yang kita ketahui dari kehidupan penulis dan waktu mereka hidup, dan tempat mereka dibesarkan, dan terhimpun dalam suatu buku-buku, khutbah, dan koleksi yang mereka miliki. Itulah pengertian sejarah sastra dalam kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Arabiyah. Bisa disimpulkan juga bahwasanya sejarah sastra yaitu ilmu yang membahas tentang bahasa sastra seperti puisi, syair, dan lain-lain untuk kemajuan sastra. Selanjutnya adalah al-usulhu al-adabiyah, abad sastra. Al-usul jami' al-usul wa huwa al-fatratu min zaman wa qad qismun bahishu fi al-adab arabiyah fatrat al-adabiyah sanata al-usul, yaitu suatu zaman, kumpulan suatu era yang merupakan periode waktu. Peneliti dalam sastra Arab membagi periode sastra menjadi 5 abad, yaitu abad Jahiliyah, permulaan Islam, Umayyah, Abbasiyah, pertengahan, dan modern. Yang pertama adalah abad al-usul al-zahil. Waqad bada'il al-Islam biqarnaini aw qarnan wa nisfun wa intahi biduhuri Islam. Nah, abad Jahiliyah ini dimulai 2 abad atau 1,5 abad sebelum Islam dan diakhiri dengan munculnya agama Islam. Nah, yang selanjutnya adalah abad al-usul sadirul Islam wa qad bada'u biduhuri Islam. Wantahu bintihau musul khalafu rasidin sanata arba'in, yaitu abad periode permulaan Islam dan munculnya Islam. Dan abad ini berakhir dengan berakhirnya era Khalifah Rasidin di tahun 40 Hijriah. Yang selanjutnya adalah abad al-usul al-Umayyah. Bada'u biqiyam daulah Bani Umayyah sanata arba'in wantahi binahayataha sanata mi'ah wa sittina wa salasin, yaitu periode Umayyah yang dimulai dengan terbentuknya negara buta huruf pada tahun 40 Hijriah dan berakhir pada tahun 123 Hijriah. Nah, yang keempat yaitu abad al-usul Abbasiyah, yaitu bada'u biqiyamu al-daulah al-Abbasiyah sana 160 wa salasin wa yantahi bi khurfin mahulun al-Baghdad as-sanah 660 wa 50. Dan periode Abbasiyah ini dimulai dengan terbentuknya negara Abbasiyah pada tahun 123 Hijriah dan diakhiri dengan invasi Mongolia dan Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Nah, selanjutnya adalah periode
pertengahan atau al-usul wasatin, yaitu wasamalul al-usurunina mamluki wal samani wa qad baru sanah 656 وانتهي بانتهاء الحكم عثمان بلادي العربية في بداية قرن 30 هجرة ودخول بعد الحركة الإصلاحية في عدد من بلاد العربية. Nah, periode pertengahan ini yaitu mencakup era Maliki dan Utsman dan dimulai tahun pada 656 Hijriah dan itu berakhir dengan berakhirnya kekuasaan Utsman atas negara-negara Arab pada awal abad ke-13 Hijriah dan munculnya beberapa gerakan reformasi di sejumlah negara Arab. Nah, yang terakhir adalah periode al-usul al-hadis, yaitu wal usul hadiru waqad bada abduhuru ba'dahu al-harakat al-islahiyah في عدد من بلاد عربية مع دولة القرن 23 هجرية حتى هدوا وقت. Nah, yaitu terakhir adalah periode modern, yaitu periode era sekarang dan dimulai dengan munculnya beberapa gerakan reformasi di sejumlah anggota negara Arab mulai dari abad 13 Hijriah hingga saat ini. Nah, di sini telah dijelaskan juga mabadaiyah kala usrun wa nahayah laisa muhaddadatun tahdidin daqiqan wa innaman huwa ta'didin taqrabin wa duhulul al-ma'raq ta'yiru alladhi yahdasu fil adab litahayil sayatu wal mujtami wa sataraf fi hadha al-mustawi shay'an min adabi usruhu as-salasun awal ama usruhu salasatun baqiqah fasta'rifu syai'an min adba'u fi mustawi ar-rabi insyaallah. Nah, awal dan akhir setiap era tidak didefinisikan secara tepat, sebaliknya ini adalah definisi perkiraan yang dikembangkan oleh pengetahuan perubahan yang terjadi dalam literatur untuk mengubah politik dan masyarakat. Nah, di level ini kalian akan mengetahui sesuatu dari literatur 3 era pertama, sedangkan untuk 3 era yang tersisa kalian akan tahu sesuatu tentang kenikmatan di level keempat insyaallah. Nah, yang selanjutnya adalah an-nusuf atau teks, bisa disebut juga dengan teks, yaitu wahia muhtaratu min nasrun wa sa'ir qalaha adba'u muhtalifuna min usuruhu muhtalafat fi mawdu'atu muta'adidah. Yaitu terpilihnya prosa dan puisi yang dibuat oleh penulis yang berbeda dari era yang berbeda tentang berbagai topik. Itulah pengertian dari teks di kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Arabiyah. Nah, di sini ada beberapa latihan, yaitu tadrib al-awal. Latihan pertama, ajib bi'ijaru amma ya'ti. Jawab secara singkat yang soal berikut ini. Yang pertama, mal adabu bimakna tu al-am. Apa arti sastra secara umum? Yang selanjutnya adalah ma'al dabu bimakna al-khas wa ma syurutuhu. Apa arti sastra secara khususnya dan apa syaratnya? Yang ketiga, ma ta'rifu an-nashur, yaitu apa definisi prosa? Ma su'uru asqaru ba'da mawdu'atih. Apa puisi itu? Sebutkan berapa topiknya. Man ayu anwa'un al-adab al-hati'at wa wasiyah. Dari mana jenis sastra, khutbah dan wasiat. Yang keenam adalah ma maudu bita'rih al-adab. Apa yang dimaksud dengan sejarah sastra. Yang ketujuh, mal maqusu bin nasus. Apa yang dimaksud dengan teks. Mata badul asor al-Abbasiyah. Kapan era Abbasiyah dimulai.
Nah, itulah beberapa soal-soal. Mari kita jawab bersama-sama dan dikerjakan bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.